Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan diskusi terkait desain karakter ya. Kalau kemarin Anda sudah belajar tentang bagaimana mentransformasi skrip ke dalam komik gitu ya. Kali ini kita akan coba lebih detail lagi gitu, karena bisa jadi Anda membuat komik itu tidak perlu pendalaman gitu ya, karena komik itu bisa jadi hanya bersifat informasi, hanya bersifat edukasi, dimana tidak perlu ada pendalaman karakter gitu. Tapi ketika komik itu berupa cerita gitu, komik strip gitu ya, itu juga ada. Kalau berupa cerita yang panjang, itu perlu adanya pendalaman karakter, dan karakter yang Anda bikin itu harus didesain dengan matang gitu ya, untuk memberikan kedekatan dengan pembaca. Nah, baik, jadi hari ini kalau Anda sudah tahu silhouetnya tadi ya, kita akan berkolaborasi dengan tim kru Topi Jerami gitu ya, sebagai studi kasus untuk bisa melihat bagaimana sih karakter itu diciptakan dan di-develop sedemikian rupa sehingga baik gitu ya. Karena kalau Anda lihat, One Piece ini salah satu, mohon koreksi saya, atau mungkin satu-satunya itu ya, manga komik gitu ya, yang sudah sampai mencapai chapter 1000 lebih gitu ya, yang sekarang 1006 gitu ya. Jadi sudah 20 tahun itu seri ini terus berlanjut ya, tiap minggu, kadang libur ya, tiap seminggu, tapi biasanya setiap seminggu sekali gitu ya, dia terbit. Dan setelah 20 tahun namanya itu masih ada fans-fansnya gitu ya, baik yang lama maupun yang baru gitu ya. Yang lama tidak akan pergi gitu ya, yang baru malah harus menghabiskan waktunya baca dari awal gitu, karena serunya gitu ya. Nah, semoga dari sini kita bisa belajar gitu ya, bagaimana Eiichiro Oda itu ya, penulisnya itu bisa mendesain, mendevelop setiap karakternya itu dengan baik sehingga memberikan kedekatan emosi gitu. Dan nanti kita akan bahas itu. Makanya di sini nanti kita akan berikan materinya kita tentang intro. Nanti saya akan berikan satu gambaran cerita tentang karakter, tentang elemen inner life ya. Ini based on Scott ya. Elemennya ada inner life, itu adalah personalitas gitu ya dari karakter, visual distinction, visual pembeda, sama expressive trait, sifat-sifat ekspresif yang dimiliki oleh karakter yang bisa memperkuatnya gitu ya. Baik, kita akan masuk ke intro dulu nih. Jadi sebenarnya kalau Scott McCloud itu menyampaikan bahwa sebenarnya preferensi kita dalam membuat karakter itu tidak jauh berbeda dari pengalaman kita, dari apa yang telah kita lihat, apa yang kita kita pelajari, kita temui, sehingga itu kalau kita suka style Disney gitu ya, gambar-gambar kita mesti referensinya ke situ gitu ya. Kalau kita suka anime, gambar-gambar kita ya kalau bikin mata aja berarti kayak anime banget gitu ya, Naruto dan sebagainya. Tapi nggak apa, karena beliau juga mengatakan bahwa tidak ada benar dan salah dalam sini gitu ya. Yang intinya adalah kedalaman eksplorasi yang tepat akan memberikan kesan yang kuat pada setiap karakter. Nah, di intro ini saya ingin memberikan satu gambaran nih, bagaimana sebuah karakter, seorang karakter itu, sosoknya itu bisa digali, bisa diceritakan, bisa disampaikan sedemikian rupa sehingga membuat pembaca itu merasa dekat gitu ya, minimal menarik hati pembaca itu, sehingga menjadi lebih dekat, lebih simpatik gitu ya pada karakter itu. Jadi apapun itu ya, karena apapun yang dilakukan oleh karakter itu harus memiliki behavior gitu ya, kebiasaan. Apakah dia suka melamun, suka marah, suka menggenggam, apa itu pasti punya cerita gitu ya. Dan ketika Anda konsentrasi pada satu detail apa itu, dari itu Anda memberikan kepribadian itu juga akan memberikan kesan yang kuat ya. Sekarang kita ambil contoh salah satu karakter Topi Jerami gitu ya, One Piece itu adalah Sanji gitu ya. Ya, kalau bagi Anda yang belum tahu cerita tentang One Piece gitu ya, One Piece adalah cerita universe-nya itu adalah tentang bajak laut, era bajak laut, di mana semua orang menjadi bajak laut dan mencari harta karun yang namanya One Piece, yang sampai sekarang gitu ya, setelah 20 tahun kita juga masih belum tahu apa sih One Piece itu gitu ya. Apakah koin emas, yang pastinya bukan gitu ya. Apakah harta karun aja gitu ya, karena dalam sekali cerita ini sehingga memberikan hal-hal yang tidak kita duga gitu ya, sampai fans-fansnya itu berteori, dan itu semua menarik gitu karena saking detailnya gitu ya. Eiichiro Oda itu menampilkan
karakter itu sehingga membuat fansnya itu baca di komik ini, kemudian dia baca di komik yang berpuluh-puluh tahun berpuluh-puluh chapter sebelumnya itu tetap sama itu, dan dia menemukan oh iya karakter dari dulu memang kayak gini, dan itu baru disadari setelah berpuluh-puluh chapter gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke Sanji ya. Sanji ini sebagai gambaran umum, dia adalah seorang koki di kapal bajak laut itu ya. Kapal bajak lautnya Luffy. Jadi kalau di satu kru kapal bajak laut itu kan ada yang kaptennya ya, ada yang navigatornya, ada yang juru kemudi ya, ada yang tukang kayu yang bagian memperbaiki kapal, bahkan juga tentu ada koki. Nah, Sanji ini berperan sebagai koki. Yang menarik adalah sebagai koki dia memiliki prinsip-prinsip yang sangat kuat gitu ya, yang diantaranya dia dalam bertarung selalu menggunakan kaki. Kenapa? Karena dia tidak ingin mengotori tangannya ya. Tangannya itu hanya dipakai untuk memasak gitu. Jadi dia nggak mau mengotori tangannya. Dia prinsipnya bertarung pasti pakai kaki, nggak pernah mukul dia gitu ya. Kemudian hal yang menarik berikutnya adalah dia sangat menghargai wanita gitu ya. Ya, meskipun kadang agak berlebihan gitu ya, tapi menarik sekali gitu ya, karena beberapa kali gitu ya dia, karena di bajak laut ceritakan pasti bertempur dia bertarung, dan Sanji ini beberapa kali menghadapi musuh, 2 kali kalau saya musuh wanita itu sampai dia hampir mati dan kalah gitu, padahal dia tokoh yang kuat gitu, salah satu dari 3 monster istilahnya ya, dia sosok yang kuat gitu, yang kalau bertarung sama cowok manapun pasti dihajar gitu ya. Nah, karena dia sangat menghargai wanita, dia punya prinsip tidak akan memukul, menendang atau melukai wanita gitu ya. Bahkan wanita itu musuhnya hampir terbunuh ya. Pernah dia hampir terbunuh gitu ya, padahal musuhnya cemen gitu. Tapi karena dia wanita, dia nggak bisa membalas itu. Nah, ini kan jadi menarik ya, memberikan kita simpati. Keren juga ya, apa ini gitu ya. Kenapa kok dia seperti ini ya, gitu kan. Terus kemudian yang berikutnya adalah dia sebagai koki, entah kawan ataupun lawan, selama orang itu kelaparan, dia akan memberi makan gitu ya. Jadi meskipun orang itu sudah jelas-jelas mau membajak kapal dia gitu ya, mau membunuh dia, tapi dia gemeteran gitu, dia masakin dulu, kemudian dihidangkan, dia suruh makan gitu. Jadi dia tidak akan membiarkan orang kelaparan dan tidak akan membiarkan orang menyanyiakan makanan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ada backstory-nya yang sangat dalam gitu ya di sini. Nah, sekarang coba kita lihat cerita bagaimana karakter Sanji ini diperkenalkan gitu ya, dibentuk sehingga kita bahkan ada tim Sanji gitu ya, itu bisa memiliki kedekatan dengan dia gitu ya. Coba kita lihat. Jadi Sanji ini dulu waktu kecil ya, sekilas flashback gitu ya. Waktu kecil dia itu bekerja sebagai pelayan ya, kayak pembantu gitu di sebuah restoran di sebuah kapal gitu ya. Jadi ada kapal yang berlayar itu, ada restoran, dia bagian di dapur, bagian ngiris-ngiris segala macam, dia membantu di situ, dan dia memang dari kecil seperti cita-cita menjadi koki gitu ya. Pada suatu ketika ada satu bajak laut ya, bajak laut Zeff namanya, dia kaki merah, dan dia kenapa kaki merah, karena dia punya kekuatan di tendangannya, dia bisa memecah apapun gitu ya, dan merah karena istilahnya sudah bergelimangan darah, banyak korban yang dia jatuhkan itu ya. Zeff ini juga menarik gitu ya, padahal dia katakanlah tokoh figuran gitu, tapi dia juga memiliki prinsip yang menarik gitu. Dia karena dia seorang koki juga, dia tidak akan membiarkan gitu ya, unik lah pokoknya, dia boleh merampok gitu kalau nggak salah ya, boleh mengambil hartanya jarahan karena dia kan bajak laut, tapi jangan sampai mengganggu makanan orang lain gitu ya. Nah, jadi pernah satu ketika anak buahnya kedapatan dia makan makanan yang ada di kapal itu gitu ya, dan dia sangat marah sekali sampai menghajarnya ya. Jadi dia sudah aku bilang jangan pernah menyentuh makanan orang lain. Dia punya prinsip yang sangat kuat gitu ya tentang makanan gitu ya. Jadi punya sudut pandang yang kuat tentang makanan ini. Nah, melihat hal itu gitu ya, Sanji kecil itu berusaha menantang ini si Zeff ini gitu ya. Dia nggak ingin karena dia punya impian gitu ya, kecil gitu namanya anak kecil. Dia maunya melawan si Zeff itu, dan tentu saja dihajar babak belur gitu ya. Dan ketika dia sudah babak belur,
dia masih aja gitu ya, masih bersikeras untuk mengajar, bahkan dengan sisa-sisa kekuatannya dia menggigit si kaki merah itu yang sudah jelas kaki merah ya, kakinya sudah sakti banget tapi dia bisa gigit gitu. Dan dia mengatakan intinya aku nggak boleh mati di sini karena aku punya mimpi suatu saat nanti aku akan temukan lautan all blue gitu. Jadi dia berlayar itu tujuannya ingin menuju lautan yang namanya all blue. Ada satu tempat namanya all blue, itu ada ikan-ikan yang unik yang sangat, pokoknya bagi para koki itu all blue itu adalah hal yang sangat idaman banget gitu ya, dan bahkan beberapa mengatakan mitos gitu, karena di sana banyak bahan-bahan makanan ikan yang legendaris banget lah, misalkan mitos gitu ya. Jadi semua koki seakan-akan memimpikan itu. Nah, ketika mengatakan itu ya sambil gigit kaki itu, semua awak bajak laut, semua orang di situ itu mentertawakan dia gitu. Oh, nggak ada kayak gitu. Kapten ini ngaco, ini anak kecil loh gitu ya. Tapi si kapten ini melihat anak kecil itu dengan pandangan yang lain gitu ya, entah kesal entah apa gitu ya. Dia diem aja gitu ya. Sampai pada akhirnya badai yang besar gitu ya menghantam dua kapal itu, kapal yang dibajak dan kapal yang membajak itu dihantam sampai tergulung. Intinya singkat cerita, Sanji terlempar ke lautan, tapi dengan entah alasan apa gitu ya, si kapten bajak laut itu loncat juga gitu untuk menyelamatkan Sanji itu gitu ya. Sampai pada akhirnya mereka sudah terdampar di sebuah pulau kecil seperti ini gitu ya, di tengah lautan yang luas. Nah, di sini si Sanji sama si Zeff itu, ini Sanji di sini ya, ini mengatakan ya kita nggak punya pilihan lain gitu ya. Ya kalau kita harus, cuman yang bisa kita lakukan ya menunggu kalau ada kapal laut baru kita minta tolong gitu ya. Tapi kalau nggak beruntung ya kita akan disinter sampai jadi mayat gitu ya. Terus Sanji bilang, aduh mayat gitu. Dan si Zeff itu punya dua kantong besar intinya. Satu kantong yang besar dia pegang, yang kecil dia lempar ke Sanji itu. Ini bagianmu gitu ya. Intinya dia bilang bahwa saya orang besar gitu ya, jadi makanannya harus banyak. Kalau kamu anak kecil, jadi kantongnya harus kecil gitu ya, yang tadi itu. Ya ini. Tuh, terus mereka punya kesepakatan nih gitu ya, karena dia kan sebenarnya bermusuhan tuh ya. Mereka akan ada di dua sisi pulau, jangan ada yang mendekat, nggak boleh berinteraksi, dan harus saling melihat. Nah, kalau ada kapal di sebelah sana, dia akan teriak meneriaki si Sanji. Tapi kalau Sanji lihat kapal, Sanji harus teriak ke dia gitu ya. Jadi intinya mereka saling kerjasama mengawasi masing-masing pulau kecil tadi, biar kalau ada kapal segera minta bantuan gitu ya. Tapi sudah 3 hari nggak ada yang lewat. Sampai hari kelima nggak ada yang lewat gitu ya. Sanji cuman ada di itu serpian-serpian kayu gitu ya. Sampai hari ke-70 gitu ya, makanannya yang kantong kecil tadi sampai sudah habis gitu ya, dimakan satu-satu, dipotong kecil-kecil sampai kehabisan. Sampai hari ke-70 itu belum ada juga kapal yang lewat gitu ya. Dan akhirnya si Sanji ini karena makanannya sudah habis gitu ya, dia mau lihat itu si kapten tadi gitu ya. Dia akhirnya berjalan merangkak gitu. Ini komiknya saya potong ya. Nanti kalau Anda lihat mau lihat silahkan One Piece chapter 58 atau 85 gitu ya. 158 atau 1 ya itu. Dia punya banyak makanan yang tersisa, ternyata kantongnya masih banyak gitu ya. Punya banyak makanan. Akhirnya ini kan gara-gara salah dia baca kapal saya. Ya udahlah, saya rebut aja kantong makanannya yang masih banyak itu gitu ya. Karena dia kan menyangka memang kantong makanan dia lebih banyak, pasti masih utuh banyak gitu ya, hematnya lebih banyak gitu. Terus akhirnya dia bawa pisau mau merampok gitu ya, jangan menghalangiku, kalau menghalangi akan membunuh gitu. Tapi dia diem aja, dan si Sanji itu membuka gitu ya, membuka kantong makanannya tadi gitu ya, pasti masih banyak makanan di sini ya. Jadi dia buka mau diambil, tapi ketika diambil gitu ya, si Sanji menemukan sesuatu yang aneh gitu. Apa ini gitu ya? Ternyata
tidak ada apapun di sana, yang ada cuma harta karun gitu ya, harta rampasan, emas gitu ya, mutiara dan sebagainya gitu. Sehingga Sanji kayak gitu. Ini bacanya dari kiri ke kanan ya kalau komiknya ya. Kantong ini semuanya harta gitu ya. Terus gimana makanannya? Bagaimana kamu bisa selamat selama ini jika gak punya makanan? Katamu kau orang dewasa dan butuh makan lebih banyak gitu ya. Akhirnya dia tarik sampai bajunya mau ditarik, dia ada di posisi melihat kondisi si lelaki tua itu dengan sepenuhnya gitu ya. Dan dia lihat bahwa lelaki itu dalam keadaan yang kurus kering dengan satu kakinya sudah hilang gitu ya. Dan dia terkejut gitu ya, apa jangan-jangan gitu ya, apa kau gila gitu ya, padahal selama ini aku pikir aku akan membunuhmu gitu ya, karena kamu tidak, intinya Sanji itu kaget gitu ya, kenapa kok jangan. Jadi ternyata kantung makanan satu-satunya yang mereka punya adalah kantung kecil tadi yang semuanya dikasih ke Sanji gitu ya. Padahal Sanji sudah seuzon nih, wah dia mau ambilnya banyak, cuma dikasih kecil, padahal dia memberikan semua jatah makanan yang ada. Dan kakek tua tadi, kalau versi komiknya ya memang agak sadis ya, dia memotong sendiri dengan batu besar kakinya dan dia memakan kaki itu gitu ya, perlahan-perlahan gitu ya. Terus dia menanyakan, kenapa kok kamu sampai heboh gila seperti ini gitu ya, apa sih gitu, kenapa sampai berlaku sejauh ini gitu ya. Ternyata simpel, dia menjawab, karena kita berdua memiliki mimpi yang sama gitu ya. Jadi ternyata si Zeff ini dia juga punya impian untuk pergi ke All Blue tadi gitu ya, karena dia koki juga kan, ke lautan yang di mana surga bahan makanan itu berada gitu ya. Jadi dari sinilah karakter Sanji itu terbentuk gitu ya. Dan kalau dilanjutkan ceritanya ya, si Zeff ini kan dia tadi punya track record kaki merah tadi ya. Dia punya kemampuan tendangannya sangat kuat sekali dan dia adalah koki. Nah, diceritakan setelah beberapa lama setelah ini mereka menemukan kapal dan mereka hidup bersama. Maksudnya hartanya tadi mereka gunakan untuk membuat restoran terapung gitu ya. Jadi mereka keliling gitu untuk memberikan menjual makanan gitu, dan siapapun yang kelaparan di laut gitu ya, mereka harap bisa menolong gitu. Jadi pernah juga kapal mereka dibajak gitu oleh bajak laut yang kelaparan, yang lainnya pada takut tapi mereka malah masakin, dan dua orang ini kompak gitu ya, bahwa orang lapar harus makan dulu, baru nanti kalau mau bajak ya silakan, kalau mau berantem nanti aja, yang penting kamu lapar makan dulu. Itu yang pertama, yang memberikan Sanji karakter bahwa dia sangat menghargai makanan dan dia sangat mencintai tangannya gitu, menjadi koki yang sangat andal. Dan kedua, karena mereka hidup bersama gitu ya, jadi si Zeff ini sedikit banyak akhirnya menurunkan gitu ya kemampuan si kaki merahnya gitu kepada Sanji gitu, sehingga Sanji sekarang itu punya julukan si kaki hitam gitu ya. Dan dia, kalau Anda lihat tadi di halaman berikutnya, kakinya berapi karena memang dia kekuatannya di kaki gitu. Jadi itu adalah cerita itu ya, bagaimana karakter itu terbentuk gitu ya, sehingga kita tahu itu bahwa si Sanji itu punya sudut pandang yang demikian itu karena masa lalu yang membentuknya dengan keras gitu ya. Jadi inner life gitu ya. Jadi kalau kita berbicara elemen dalam membangun karakter itu, yang pertama harus Anda pertimbangkan adalah inner life gitu ya, personality di dalam si karakter itu. Jadi bagaimana sih cara pandangnya, impiannya apa gitu ya, terus sejarah masa lalu apa sih yang membentuk dia sampai memiliki kepribadian seperti itu. Itu adalah inner life gitu ya. Dan sebetulnya dalam membuat karakter itu, semua pemula itu pasti paham bahwa setiap karakter itu butuh personality gitu ya. Namun seringnya itu dipahami sebagai perilaku tanpa asal usul gitu ya. Yang penting pokoknya dia bagian baik, dia jahat gitu ya. Yang penting dia unyu-unyu gitu. Yang satu ini dia pokoknya figuran doang gitu ya, tapi tidak ada penggaliannya gitu ya. Dan sehingga tidak jelas itu karakter ini tujuan spesifiknya apa gitu, sehingga kedekatan itu tidak terjadi gitu ya. Nah, kita coba lagi ya, dengan
sebenarnya dengan Anda melihat lebih dalam ya ke dalam setiap karakter gitu, dan Anda akan memahami mengapa mereka demikian, mengapa Luffy itu ingin menjadi raja bajak laut gitu ya, kenapa mungkin Naruto gitu ya menjadi Hokage gitu ya. Jadi Anda akan tahu gitu, karena ada latar belakang yang membentuk mereka dan menjadikan tujuan hidup mereka, impian mereka itu sangat relevan dengan karakter itu gitu ya. Dan yang terpenting itu memberikan gambaran tentang apa sih yang akan mereka lakukan pada situasi tertentu gitu ya. Kalau Anda tahu tadi ya, Sanji sangat menghargai wanita gitu ya. Coba disodorin wanita yang mau membunuh dia gitu. Ternyata serunya adalah dia tidak akan pernah membalas gitu ya. Bahkan sampai hampir mati itu di salah satu adegannya gitu ya. Di adegan terbaru juga dia mengulangi hal yang sama gitu ya, tapi dengan karakter development yang lebih keren lagi gitu ya. Dan itu akan menjadi inti gitu ya, bahwa karakter-karakter yang Anda bangun itu akan menuliskan ceritanya sendiri gitu ya. Maksudnya menuliskan ceritanya sendiri itu karena dalam Anda bercerita, kalau Anda sudah punya patokan seorang karakter itu bagaimana, ketika cerita itu berjalan dan bertemu situasi itu, karakter A, B, C ketika kuat itu pasti akan memberikan kesan yang berbeda gitu ya. Misalkan agak jauh sedikit ya, mungkin biar lebih familiar, SpongeBob gitu ya. Karakter-karakter itu gitu ya, coba aja kalau mereka gitu ya berada pada situasi bertemu dengan harta karun itu, sementara di depannya ada Kraken gitu ya, ada monster laut yang lagi tidur, Anda bisa tahu gitu ya. Kalau SpongeBob mungkin apa gitu ya, mungkin SpongeBob akan akan takut-takut gitu ya, akan mengambil hartanya takut-takut. Kalau Patrick mungkin dia karena bodoh gitu ya, karakter yang bodoh, mungkin dia akan memanjat-manjat si Kraken itu gitu ya, mencari-cari di mana hartanya, padahal jelas-jelas di depan dia gitu ya. Atau bahkan dia harus membangunkan Kraken dulu untuk nanya harta karunnya di mana gitu ya, Patrick gitu ya. Dengan kondisi yang sama, karakter itu berbeda. Tuan Crab pasti akan sangat bersemangat sekali gitu ya. Bahkan dia mungkin akan menjadi super saya 80 gitu ya, untuk bisa mati ya, lebih baik mendapatkan harta daripada pulang tanpa harta gitu ya. Atau Squidward pasti ya, kalau melihat itu dia pasti akan balik kanan langsung, ya siapa yang peduli gitu ya, besok saya harus kerja lagi jam 7 gitu kan. Squidward itu seperti itu. Jadi ketika Anda sudah menggali personal itu, punya inner life, punya karakter masing-masing, di dalam kondisi yang sama, setiap karakter akan memberikan respon yang berbeda. Dan itu adalah hal yang mudah bagi Anda nanti, sehingga nanti Anda akan tinggal menciptakan percikan-percikan tadi, percikan momen-momen di mana mereka akan menuliskan ceritanya sendiri gitu. Ya, gitu ya yang dimaksud. Nah, karakter berikutnya adalah Zoro, coba ya. Zoro itu di dalam One Piece ya, karakter One Piece itu serialnya itu, dia adalah seorang samurai pemburu buronan bajak laut. Jadi kalau bajak laut itu setiap kepalanya punya harta buronan, dan dia profesinya sebelum bergabung menjadi bajak laut itu pemburu bajak laut gitu ya. Jadi pemburu bajak laut yang menjadi bajak laut gitu. Dan dia memiliki sifat dia ingin menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dan dia punya masa lalu yang agak menyedihkan juga gitu ya. Dan dia punya satu hal yang membuat kita geleng-geleng kepala, dia tidak mempunyai orientasi GPS dalam dirinya gitu ya. Jadi dia kemanapun itu selalu tersesat gitu. Kalau Anda lihat pasti meme-nya itu akan konyol-konyol sekali gitu ya. Si 7 orang temannya kemana gitu ya, dia pasti kemana gitu ya. Dengan simpelnya gitu ya. Gitu. Jadi yang bisa Anda rancang dalam inner life sebuah karakter itu, Anda bisa setting ini, di mana sih dia lahir dan dibesarkan gitu ya. Apakah dia di lingkungan kerajaan? Pasti akan berbeda dengan ia di lingkungan pedesaan gitu ya. Ya di lingkungan orang kaya sama orang miskin, dia pasti akan berbeda karakternya. Itu akan membentuk dia. Ya, kemudian hal terbaik terburuk yang pernah mereka rasakan apa sih gitu ya. Kalau Zoro ini yang kita tahu dia sudah ada di dojo gitu ya. Dia minta berlatih untuk menjadi pendekar pedang, dan
anak dari pemilik dojo itu adalah perempuan yang memiliki cita-cita yang sama juga. Dia ingin menjadi pendekar pedang terkuat gitu. Tapi dia hanya seorang wanita gitu. Dan Zoro nggak mau peduli gitu ya, karena Zoro itu selalu kalah ngelawan si cewek ini ya, selalu kalah, nggak pernah menang gitu ya. Tapi si cewek ini nggak ada kebanggaan tuh, meskipun Zoro adalah yang terhebat gitu ya di dojo itu. Dan dia bisa mengalahkan si Zoro, tapi cewek itu tidak punya kebanggaan karena bagaimanapun juga dia merasa dia tidak akan bisa menjadi pendekar terhebat nomor 1 di dunia gitu ya. Bahkan sampai pada titik dia akhirnya entah meninggal gitu, dan dia tidak bisa memunculkan cita-cita itu gitu. Dan Zoro meminta si gurunya atau ayahnya si cewek itu untuk memberikan Zoro pedangnya si Kuina, si cewek tadi itu. Ya, kalau Anda lihat pedang putih Zoro itu adalah pedang warisan temannya itu gitu. Jadi dia ingin menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia dengan membawa mimpian atau semangat dari temannya tadi itu ya. Kemudian siapa sih pahlawan mereka, idola mereka, atau musuh yang mereka kejar atau takuti gitu ya. Jadi dengan memberikan itu gitu ya, kita bisa tahu bahwa si karakter ini punya tujuan dalam hidupnya. Entah dia ingin menjadi atau dia ingin menemui dan mengalahkan siapa gitu ya. Menjadi siapa atau mengalahkan siapa itu akan memberikan dia sebuah tujuan hidup gitu ya. Dan kalau Zoro ini dia tanpa sengaja itu bertemu dengan Dracul Mihawk gitu ya, karakter pendekar pedang terhebat di dunia gitu ya. Ketika dia masih cupu dia masih baru pendekar baru gitu, dia nggak apa-apa dihajar gitu sampai babak belur. Tapi ketika di detik-detik terakhir Zoro itu sudah tahu kalah gitu ya, Zoro jadi dia kayak melakukan tarung 2 orang gitu ya, kemudian mereka saling mendekati dengan kecepatan yang tinggi ya, seperti Anda bisa bayangkan ya. Kemudian mereka saling membelakangi gitu ya, dan ternyata Zoro pedangnya hancur semua gitu ya. Ketika si Mihawk tadi mau melancarkan serangan terakhir, Zoro membalikkan badannya gitu ya, dan itu membuat si Mihawk tadi heran gitu ya. Kamu kan sudah tahu mau saya kasih serangan terakhir, kenapa kok malah membalikkan badannya? Jadi Zoro membalikkan badannya, membentangkan tangannya gitu ya, seperti menerima serangan terakhir gitu ya. Terus akhirnya serangan terakhir dengan sabetan terakhir itu, Zoro tergeletak. Terus si Mihawknya nanya itu, kenapa kok tadi balik kanan gitu ya, sudah jelas mau kalah gitu ya. Si Zoro bilang dengan prinsipnya itu ya, bahwa luka di punggung bagi seorang pendekar pedang adalah aib. Wah gitu ya. Sehingga si Dracul Mihawk ini merasakan, oh gila nih anak muda nih, anak cupu sih tapi kok keren banget ya. Terus si Mihawk nanya, sebutkan namamu anak muda gitu ya. Terus intinya dia tahu Zoro, baik Zoro, kamu akan saya catat namanya gitu. Saya menghargai musuh-musuh saya gitu dengan mengingat namanya gitu ya. Sampai pada suatu ketika si Zoro ini mendatangi Mihawk gitu ya. Ketika dia sadar Luffy gitu kalau nggak salah dia dalam kesulitan, dan Zoro sadar bahwa dia belum terlalu kuat, dia datang ke Mihawk itu. Si Mihawknya itu merasa aneh, ngapain kamu kan tadi mau membunuhku gitu, mau menjadi pendekar pedang gitu ya. Zoro membuang harga dirinya gitu sebagai pendekar pedang, dan dia bersimpuh kayak bersujud gitu, berlutut gitu ya, berlutut kepada Mihawk dan meminta tolong untuk diajarkan ilmu pedang gitu ya. Si Mihawk semakin salut lagi gitu loh. Kenapa kamu kok kayak gini gitu ya? Apa sih yang kenapa kamu sampai membuang harga dirimu kayak gini ya? Ya Zoro punya 2 alasan. Yang pertama, kaptennya, dia ingin melindungi kaptennya, membuat Luffy menjadi raja bajak laut, dan dia harus menjadi kuat untuk bisa memastikan kaptennya menjadi raja bajak laut. Dan yang kedua, dia ingin menjadi pendekar pedang terkuat gitu ya. Dan saat ini dia nggak bisa ngalahin Mihawk gitu. Makanya dia minta tolong ajarin saya agar suatu saat saya bisa mengalahkan Anda gitu intinya. Jadi kan unik gitu ya. Dan makanya setelah pembaca One Piece memiliki Zoro memiliki tempat tersendiri di hati pembaca One Piece itu ya. Dan itu yang akan memberikan alasan apa sih yang sedang dia perjuangkan. Itu akan memberikan dia karakter yang sangat kuat di sini. Gitu ya. Baik. Kemudian
Anda lihat ya, dua karakter ini gitu ya, itu adalah hal yang sangat kontras gitu ya. Si Zoro dengan pengalaman masa lalunya tadi ya, hanya karena musuhnya wanita, jangan harap dia akan sifat lemah lembut gitu ya. Sementara Sanji bilang lelaki sejati itu tidak akan menyakiti wanita meskipun lelaki itu tidak terbunuh olehnya gitu ya. Dan itu menjadikan karakter ini dalam seri itu selalu berantem gitu ya, selalu memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya, dan mereka saling olok, saling ejek gitu ya, dan itu menjadi sesuatu yang konyol gitu ya, menarik gitu ya. Jadi intinya ketika Anda membuat karakter itu ya, latar belakang yang umum gitu, memberikan Anda bikin latar belakang, oh dia punya luka masa lalu, dia punya cinta, dia punya apa, itu ketika Anda membuat itu yang umum gitu ya, itu akan memberikan kemudahan pada pembaca untuk lebih dekat gitu ya. Dalam artian bisa jadi satu di antara beberapa pembaca Anda itu memiliki pengalaman yang sama gitu ya, sehingga merasa banget, oh Zoro ini aku banget nih gitu. Dulu punya masa kecil, kita punya impian bareng, tapi teman saya meninggal gitu. Jadi saya sendirian untuk memikul impian itu, misalkan seperti itu. Tapi juga demikian juga, ketika Anda memberikan hal yang berbeda itu juga tidak ada salahnya gitu ya, dan itu juga memberikan keunikan gitu ya. Dan perbedaan ini ya, perbedaan latar belakang tiap karakter akan men-trigger gitu ya, kejadian-kejadian baru ketika mereka bertemu. Nah ini ya, coba dua orang ini bertemu dengan sosok wanita sebagai musuh gitu ya. Sanji mesti balik kanan gitu ya, atau dia berlutut minta ampun. Kalau Zoro pasti hajar aja, tebas aja gitu ya. Begitu dengan hal-hal yang lainnya gitu ya, hal-hal yang lainnya, karena masing-masing mereka punya kepolosan masing-masing. Zoro mudah tersesat, Sanji lemah terhadap wanita cantik gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi mereka dalam seri selalu punya konfliknya masing-masing, dan itu menjadi satu hal yang menarik gitu. Kalau mereka bertemu, fans tinggal menunggu ini apa yang menjadi. Dan pembangunan karakter yang saling berseteru ini sepanjang seri gitu ya, itu bisa men-trigger sesuatu yang sangat menghangatkan gitu ya, ketika pada satu kondisi mereka harus bekerja sama. Nah, bayang nggak? Yang selama ini mereka bersaing, mereka harus saling ejek-ejekan, saling olok-olokan ya. Tapi ketika melindungi seseorang, mereka harus bekerja sama gitu ya. Fans pembacanya itu jadi kayak, weh gitu ya, bisa juga mereka kerja sama gitu ya. Bahkan pada satu momen itu mereka ada satu kondisi gitu, akhirnya mereka membuang harga diri mereka dan bilang, lu gitu ya, lu kita kerja sama beberapa detik aja yuk gitu, saking gengsinya gitu ya. Oh, aku pikir kamu nggak akan minta kayak gitu, nggak kayak gitulah. Dialog seperti itu menjadi sesuatu yang kita bisa duga, tapi itu menjadi keren sekali gitu ya. Wah, mereka bisa kerja sama juga ya gitu ya. Dan itu akan memperkaya khasanah cerita Anda nantinya. Nah begitu untuk inner life mereka. Elemen kedua oleh Scott McCloud itu disampaikan adalah visual distinction. Apa visual distinction? Adalah elemen pembeda dari pakaian, bentuk tubuh, atau kondisi bagian tubuh gitu ya. Apakah dia matanya mata satu atau kemudian dia mata tiga gitu ya. Kemudian tangannya satu cyborg atau apa gitu ya. Sesuatu yang mudah diingat dari wajah, aksesoris, properti, dan sejenisnya yang ada dalam seorang karakter. Jadi kalau begitu Anda sudah ciptakan tadi ya karakternya, nilai-nilai yang ada pada dirinya, Anda coba bikin desain outernya ya, intangible ke tangible-nya gitu. Nah, jadi setiap variasi internal gitu ya, setiap karakter itu membutuhkan tampilan visualnya gitu ya. Kalau dia orangnya pemalu, wajahnya akan seperti apa? Kalau dia orangnya pendendam, wajahnya akan seperti apa? Atau kalau dia adalah orang yang sangat kuat gitu ya, berarti perawakannya harus seperti apa? Itu kita bisa menduga di situ ya. Dan variasi desain tampilan ini akan memberikan dipertimbangkan dengan beberapa alasan gitu ya. Dalam level praktis itu intinya secara simpel itu yang mendefinisikan ini siapa, itu siapa gitu ya. Meskipun mereka memiliki gestur yang sama gitu ya,
ukuran tubuh proporsi yang sama, tapi dengan pembedaan-pembedaan itu mereka bisa dibedakan gitu ya. Oh, yang satu pakai topi, yang satu pakai pedang, yang satu pakai tas dan bandana, oh yang satu pakai rokok misalkan, yang satu pakai topi dan sebagainya gitu ya. Itu bisa membedakan ini siapa dan itu siapa. Kemudian ya secara sederhana Anda bisa membedakan karakter jadi rambut ya. Wajah, rambut, pakaian gitu ya. Kalau dulu saya pertama kali lihat Naruto itu kok agak sama gitu ya wajahnya ya, tapi ketika melihat rambutnya dibedakan dan sebagainya itu ternyata bisa memberikan karakter tersendiri gitu ya. Kemudian gestur tubuhnya gimana sih, apakah dia membungkuk, apakah dia tegap, dan sebaiknya cakep itu jangan dipakai untuk semuanya ya, kayak serial cantik gitu ya. Kalau komik-komik cantik itu semua karakternya ganteng semua gitu ya. Kalau gambar ceweknya cantik semua itu. Jadi sebaiknya itu menjadi kontras aja, jangan semuanya gitu pakai ideal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah memberikan perbedaan itu tidak harus punya skill gambar yang bagus gitu ya. Jadi Anda tinggal bikin elemen-elemen visualnya gitu ya. Dari baju aja banyak sekali pilihan baju yang bisa Anda desain gitu ya. Anda tentukan, tapi itu akan lebih mudah bagi Anda kalau Anda sudah menemukan inner life-nya tadi gitu ya. Karena orang yang pemalu tidak mungkin memakai baju yang agak outstanding gitu ya. Dia pasti biasa-biasa aja gitu. Kayak ya pemalu gitu ya, inferior kayak gitu. Jadi dan hanya perlu menanyakan beberapa pertanyaan pada karakter Anda gitu ya. Anda bikin karakter untuk bisa membedakan. Coba tanyakan apakah mereka punya berat badan yang sama gitu ya. Karena kalau berat badannya berbeda, minimal akan berpengaruh pada tinggi atau bentuk tubuh gitu ya. Kemudian apakah punya tinggi badan yang sama? Mungkin yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah gitu ya. Yang satu ekstrim gitu ya. Itu akan memberikan Anda kemudahan untuk menciptakan karakter Naruto. Memiliki bentuk hidung yang sama gitu ya. Kalau Naruto hidungnya sama semua ya. Ya rata-rata seperti itu, kecuali yang tua-tua gitu ya. Tapi kalau One Piece Anda bisa lihat itu hidung orang macam-macam gitu ya. Mulai dari hidung besi, hidung panjang, hidung apa gitu ya. Karena One Piece semi kartun gitu ya gaya gambarnya. Jadi ada deformasi. Dan berikutnya Anda bisa tanya juga badannya proporsinya harus sama nggak sih gitu ya. Harus rata-rata orang nggak gitu. Anda kan lihat One Piece itu ekstrim gitu ya. Ada yang kecil banget, ada yang tinggi banget gitu. Meskipun sama-sama manusia gitu ya. Tapi ada manusia yang tingginya 2 meter, ada yang 1 meter gitu. Nah itu akan bisa membantu Anda membedakan dari sisi tampilan visualnya apakah karakter itu sama atau tidak. Nah ini yang saya maksud visual kartun, itu deformasi bentuk gitu ya. Kalau kartun itu kan ada lihat Tom and Jerry atau apa itu kadang kakinya kan kecil gitu ya, tapi badannya gede gitu. Nah itu kan nggak proporsi, tapi itu ada deformasi bentuk gitu ya. Jadi mengakomodasi seperti itu. Itu akan memberikan distingsi ya, pembedaan itu yang lebih ekstrim ya, lebih jelas gitu ya. Jadi kalau super kecil banget itu ya, selututnya Frankie gede banget itu ya. Nah, itu bisa melihat perbedaan-perbedaan itu di situ. Gitu ya. Dan kalau memang Anda adalah gambarnya realis gitu ya, dalam artian bukan kartun tapi Anda realis. Realis itu seperti apa? Seperti detektif Conan gitu ya. Kan ya orang-orangnya begitu-begitu gitu ya. Maksudnya tidak ada yang tiba-tiba kepalanya besar gitu ya, seperti One Piece itu. Itu sebenarnya Anda bisa bedakan dari perbedaan unsur ukuran tubuh. Apakah dia tinggi, apakah rambutnya panjang gitu ya. Apakah tangannya bagaimana, berotot atau tidak gitu. Jadi Anda tetap bisa bedakan di situ. Jadi dan untuk bisa menciptakan ini gitu ya, tidak hanya melalui inner life tadi gitu ya. Jadi sebagaimana Anda membangun inner life itu, kalau inner life itu minimal kan Anda punya kata kunci ya. Oh si kapten ini harus berani, ini apa gitu ya. Dari situ Anda bisa memberikan kata kunci yang sama untuk menciptakan karakter-karakter itu secara visual gitu ya. Contoh ini semangat gitu ya. Jadi dia pasti gesturnya bergerak, cerdas, dia kalem, storyteller gitu ya, karena dia suka cerita bohong, hidungnya panjang gitu ya.
Nah, karena kuat dia berarti harus besar, karena dia lugu dia polos kecil, dan sebagainya gitu ya. Anda bisa ciptakan itu di sana. Dan bahkan Anda selain dari inner tone, Anda juga bisa menciptakan dari acuan elemen gitu ya. Jadi kalau karakter Nami gitu ya, tidak saya tampilkan karena agak vulgar gitu ya. Tapi ini adalah simbolnya si Nami. Karakter Nami itu dia bisa Anda lihat dari jeruk gitu ya. Dari jeruk dan kincir angin ini simbolnya dia. Dan itu yang dilakukan oleh software Vocaloid. Kalau Anda pernah lihat Vocaloid Hatsune Miku gitu ya. Dan sebenarnya Hatsune Miku kan brief desainnya ternyata dari daun bawang gitu ya. Begitu juga dengan teman-temannya. Jadi Vocaloid itu software suara gitu ya, yang Anda nanti bisa nyanyi sendiri pakai suara orang. Anda tinggal bikin teksnya sama bikin apanya gitu ya. Nanti suara itu dia akan menyanyikan untuk Anda dengan nada itu. Jadi ada nada bass, nada sopran, minor dengan desain karakter yang berbeda-beda gitu ya. Nah, bahkan juga dari udara, api, air gitu ya. Durian, anggur, semua pasti akan memberikan elemen visual yang bisa digali lebih dalam. Anda pernah lihat Kamen Rider yang dari buah-buahan itu ya, itu setiap buah-buah itu bisa dieksplor menjadi kostum Super Sentai ternyata ya, Super Sentai ya, Kamen Rider gitu ya. Kamen Rider itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ya, ketika Anda sudah membuat semuanya, Anda bisa menghidupkan karakter Anda dengan sifat-sifat ekspresifnya gitu ya. Apakah dia suka menepuk punggung orang ketika menyapa gitu ya. Apakah dia suka berloncatan ke sana kemari gitu ya. Ekspresif seperti itu. Jadi biasanya apa itu ya? Apakah dia selalu memasukkan kedua tangannya dalam saku gitu ya. Nah, gitu. Jadi setelah Anda bikin karakter, Anda bikin model sheet model sheet itu kayak gini. Jadi setiap karakter diberdirikan, bahkan mungkin Anda akan tahu ada ukurannya gitu ya. Karakter ini 1 meter, 2 meter, 3 meter pakai garis-garis kayak di foto narapidana gitu. Seperti itu, dan di sini Anda bisa berjelas gitu ya. Aksesorisnya kacamata kayak gini, celananya seperti ini. Kalau dia lagi nggak bawa tongkatnya dimasukin celana bagian sini gitu ya. Nah, itu kan dia akan bisa lebih detail seperti ini. Dan sebaiknya juga menampilkan ekspresi gitu ya, meskipun dalam gitu ya, dalam berbagai situasi gitu ya, dia sedih gimana dia itu, sehingga Anda tahu bagaimana dia bisa bereksperimen gitu ya. Biasanya di sini ada di konsep book gitu ya, book art gitu ya, art book biasanya, lengkap dengan semua gestur tubuhnya. Dia biasanya pakai apa aja dan gimana cara pakainya gitu ya. Nah, itu si Brook itu ternyata dia pakai topi tapi dikasih mahkota jadi kayak gitu ya. Kemudian ada detail kostum dan cara berpakaian yang berbeda dengan orang lain gimana. Kalau orang lain gimana, kalau dia gimana cara pakaiannya gitu ya. Dan di sana Anda bisa memulai penjelasan detail tentang sifat ekspresi apa yang mereka miliki. Ya ini Brook ya, Brook itu karakter Brook itu. Jadi di One Piece itu ada namanya buah setan ya. Buah setan itu bagi pemakannya bisa mendapatkan kekuatan yang unik-unik dan aneh gitu ya. Nah, salah satu krunya itu adalah Brook ini. Dia punya buah setan yang ketika dimakan arwahnya ketika dia mati dia akan kembali hidup gitu ya. Dan sayangnya ketika dia kembali hidup tubuhnya ternyata sudah tinggal tulang belulang gitu ya. Makanya yang Anda lihat tadi ketika dia hidup kembali wujudnya dia tulang gitu ya. Dan ini adalah gambar dia sebelum menjadi tulang gitu lah ceritanya ya. Jadi Anda bisa meletakkan ekspresi tertentu sebagai penanda karakter gitu ya. Karakter ini cemberut, karakter ini periang, karakter ini cemas gitu ya. Anda bisa lihat itu ya, alisnya nempel itu pasti mungkin dia cemas segala macam gitu ya. Anda bisa tampilkan seperti itu. Dan untuk memastikan tiap karakter itu sebagaimana sih dia teritori visualnya gitu ya, Anda bisa tampilkan seperti ini. Atau Anda bisa tampilkan dalam siluet hitam putih gitu ya. Dan dalam ruang yang sama, dalam kotak yang sama, Anda tampilkan di situ. Satu karakter itu akan mengambil porsi berapa besar sih volume tadi gitu ya. Sehingga Anda bisa melihat seperti ini tampilannya gitu ya. Dari yang kecil itu si Luffy di tengah sampai yang gede itu bosnya si Kaido itu yang sekarang sedang dilawan gitu ya.
Seperti ini kita bisa tahu perbandingannya. Nah, baik. Terakhir adalah pada akhirnya kalau Anda bikin komik, Anda bikin cerita itu Anda harus konsisten gitu ya, istiqomah gitu ya, menggambar karakter yang sama gitu ya, dan tentunya juga Anda harus sebaiknya memperhatikan kaidah-kaidah nilai gitu ya. Kalau di Islam kan mungkin juga Anda harus perhatikan, jangan menggambar yang vulgar, yang memberikan yang manfaat gitu ya, karena apa yang dilarang di Islam itu pasti buruk gitu ya, dan apa yang diperbolehkan itu pasti punya nilai yang baik gitu ya. Dan jangan berkecil hati, jadikan itu sebagai karakter gitu ya. Batasan-batasan itu akan menjadikan karya Anda sebagai sebuah karakter gitu ya. Orang-orang yang nggak punya pensil dan mereka menggambar pakai batu arang itu akan menjadi mereka karakter. Lukisannya batu arang. Bahkan mereka nggak punya kertas gitu ya. Ada orang yang menggambar tuh nggak pakai kertas, nggak pakai arang, tapi pakai palu dan kaca. Kalau Anda tahu, Anda lihat cari ya. Dan itu gambarnya keren banget itu. Jadi batasan-batasan itu tidak mengurangi kreativitas Anda. Justru karena batasan itu, Anda akan punya kreativitas dan Anda akan punya karakteristik. Ya. Nah, salah satu ulama ya, Syekh Abdul Razak Al-Badar itu menyampaikan bahwa karomah atau kekuatan super terbaik itu adalah sifat istiqomah dalam kebaikan. Dan beliau juga menambahkan bahwa salah satu fungsi karomah itu ya biar kita kekuatan dia biar kita tetap bisa melakukan kebaikan harusnya gitu. Dan pada akhirnya silakan nanti tanya jawab ya. Tapi saya akan menutup pada surat Al-Isra ini ya, karena lihat nih, Anda sudah memiliki kemampuan untuk membuat cerita, memiliki kemampuan untuk membuat storytelling, memiliki kemampuan untuk menciptakan desain karakter yang mungkin bisa membuat orang jatuh cinta, ngefans, mengikuti gaya hidupnya gitu ya. Mohon Anda berhati-hati, dan ada satu ayat yang dan ini general gitu ya, tidak hanya untuk umat Islam. Anda bisa renungkan ini gitu ya, di surat Al-Iqra itu ya, 1-8. Dan pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Intinya biar kita tahu bahwa segala sesuatu kita harus memulai dengan kebaikan, bahwa kita sedang diawasi gitu ya, dan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita itu sebenarnya siapa sih gitu ya. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Kita sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi kita diajarkan, dapat ilmu ya. Dan dia itu ya, Tuhan Allah itu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya gitu ya. Nah, siapa yang mengira kita bisa menemukan api gitu ya, kalau bukan karena momentum. Saya pernah jelaskan, kalau Anda lihat di Vertisign gitu ya, Instagram Vertisign yang membahas tentang tadabbur desain gitu ya, bahwa salah satu trigger penemuan terbesar manusia itu adalah momentum gitu ya. Dan tidak ada momentum lain yang bisa didesain gitu ya. Bagaimana bisa Newton mendesain apel harus jatuh sehingga otak saya bekerja menemukan gravitasi? Enggak, tapi semua itu adalah Tuhan kita yang mengajarkan gitu ya. Dengan izinnya kita tahu itu. Dan disampaikan bahwa manusia itu benar-benar melampaui batas, dan terutama orang-orang yang mampu apa? Mampu menggambar, mampu mempengaruhi orang, mampu membuat cerita, mampu apapun kemampuan Anda punya potensi untuk melampaui batas. Ya, apabila mereka melihat dirinya sebagai cukup, dan Anda diingatkan bahwa kepada Tuhan Anda akan kembali, Anda harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan Anda. Jadi silakan berkarya, silakan bikin komik, silakan itu, tapi Anda juga harus seharusnya Anda punya batasan-batasan nilai, dan Anda harus tetap memberikan niat yang terbaik gitu ya. Bahwa semua yang Anda lakukan itu akan dipertanggungjawabkan, dan sebaik-baiknya karya itu adalah karya yang bisa Anda pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Anda bisa bawa, Anda bisa banggakan gitu ya, dan itu bisa menyelamatkan Anda gitu ya. Baik, itu dari saya. Semoga bisa menambah wawasan Anda dan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.